Satu kabar baru datang dari seorang artis yang cantik, yang pernah viral karena rumah tangga yang kandas, dan justru hal itulah yang membuat dia berpindah keyakinan dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan saat ini dia mengakui bahwa dia sangat bahagia setelah mengikuti Yesus, dan dia berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Artis tersebut adalah Manohara Odelia Pinot. Dia mulai terbuka membahas tentang keyakinannya lewat Instagram Story. Dia menjawab 3 pertanyaan terkait keyakinannya, sesuatu yang ditutupinya selama ini. Dan memang benar sekali bahwa Manohara menutup tentang keyakinannya, karena dia merasa bahwa berbicara tentang keyakinan itu adalah privasi atau pribadi. Apalagi ditambah dengan kalau seseorang itu berpindah keyakinan, maka akan menjadi ramai, diperbincangkan di publik. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Lanjut dia berkata, "Aku berharap kau tidak menganggap ini sebagai pertanyaan sensitif. Apakah kau seorang muslim sebelumnya?" Kata seorang warganet seperti dikutip dalam Instagram miliknya. Terkait pertanyaan tersebut, Manohara menjawab, "Tidak masalah. Ibuku adalah seorang muslim dan ayahku beragama Kristen. Aku tumbuh dengan pengaruh dua keyakinan tersebut." Pada pertanyaan kedua, seorang warganet bertanya motivasi dalam hidupnya. Terkait hal itu dia menjawab, "Tuhan dan orang tua," atau dia berkata, "Tuhan dan 2 orang tua spesial." Ya. Jadi yang pertama adalah dia mengakui bahwa Tuhan. Dan yang kedua adalah motivasi dari orang tua. Kedua hal ini tidak bisa dapat dipisahkan, dan saya katakan bahwa itu sangat betul. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah sesama manusia, termasuk orang tua. Menghargai, menghormati orang tua, itu adalah hal yang paling terbaik. Bahkan kata firman Tuhan, umur panjang akan dimiliki oleh anak yang menghormati dan menghargai orang tua. Sementara pada pertanyaan terakhir, dia ditanya apakah merasa bahagia dengan hidupnya saat ini. Manohara menjawab, sangat-sangat bahagia. Dia berkata, "Ya, aku bahagia. Terpujilah Tuhan, luar biasa." Ya, jadi apapun keadaannya, dia mengatakan, "Aku bahagia," dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, memang seharusnya demikian. Apapun keadaan kita, harus tetap memuji Tuhan. Katanya sambil menyelipkan kutipan Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ayat Alkitab itu berbunyi, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir." Ya, puji Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau seandainya dia masih tetap dengan pasangannya yang lama, tentu dia tidak mengenal Tuhan hari ini. Tetapi oleh karena peristiwa itu terjadi, kekerasan terjadi dalam rumah tangganya di masa-masa yang lalu, justru membuat dia beralih dan justru membuat dia mengenal Yesus secara pribadi. Seperti ayat yang sudah dikutip,
bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita tidak dapat menyelami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu indah, bukan rancangan kecelakaan. Segala sesuatu yang terbaik ada di tangan Tuhan, walaupun kadang kita harus dibawa melalui lembah yang kelam. Tetapi jangan takut bahwa firman Tuhan menjamin Dia tidak akan meninggalkan kita, seperti yang dialami oleh Manohara. Manohara pertama kali diisukan pindah agama pada 16 Oktober 2019 yang lalu. Dalam unggahannya kala itu, dia hanya menulis ayat Alkitab di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa, ya. Pada kala itu dia mengalami hal-hal yang tersulit, tetapi ayat firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepadanya. Ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepadanya, tetapi juga tentu buat kita semua. Di dalam Filipi ayat yang ke-13 ini, apapun yang kita alami saat ini, kita juga harus mampu berkata dan berpikir positif dan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebagai manusia kita lemah, sebagai manusia kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Untuk itu ketika kita lemah, mari datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan. Kita harus diisi dengan kekuatan yang dari Allah, supaya kita tetap mampu berdiri. Sekalipun badai begitu kencang, kita pasti berdiri kuat karena kita berakar di dalam Dia. Kemudian pada Februari 2020, Manohara akhirnya mengonfirmasi telah pindah agama. Dia berkata, aku sudah cukup lama menganut agama Kristen. Jadi sesederhana itu. Saat menulis ini, aku sebenarnya masih bergumul. Apakah perlu memberitahu hal ini? Karena aku menilai keyakinanku bukan urusan orang lain, ujarnya kala itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataannya benar sekali, sama seperti awal tadi sudah disampaikan, bahwa banyak orang heboh dan banyak orang menjadi marah ketika seseorang memutuskan untuk ikut Yesus. Dan itu yang terjadi di bangsa kita. Kesalahannya selalu dicari-cari untuk membenarkan pendapat, penilaian daripada mereka semua. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa buat Manohara supaya dipakai Tuhan. Pengetahuannya tentang firman Allah membuatnya semakin mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa banyak orang saat-saat ini membutuhkan motivasi, apalagi punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kelam, tetapi Tuhan pulihkan. Kita berdoa buat Manohara supaya dengan pengalamannya dapat menguatkan orang-orang yang lemah. Dengan pengalamannya dan anugerah, hikmat, bahkan juga karunia yang Tuhan berikan kepadanya, dia boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Dia juga memberikan semangat kepada orang-orang yang mengalami rumah tangga yang tidak baik, supaya mereka dikuatkan, berharap, bersandar kepada Tuhan, lari dan datang kepada Tuhan. Seperti Filipi 4 ayat 13 tadi,
bahwa tidak ada yang dapat memberikan kekuatan ketika kita lemah. Keluarga pun tidak bisa, orang tua tidak bisa, anak tidak bisa, kecuali Tuhan yang mampu mengatasi semuanya dengan memberikan kekuatan, sehingga kita dapat menanggung semuanya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terus dukung channel ini supaya berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.